Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kala kita semuanya mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama mentadabburi dan mengkaji salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-465. Hadis ini berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berjalan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di daerah yang berbatu hitam di Madinah. Lantas kami sampai di Bukit Uhud. Lalu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, aku memenuhi panggilanmu, wahai Rasulullah. Sahut Abu Dzar radhiyallahu anhu. Lalu beliau bersabda, seandainya aku mempunyai emas sebesar Bukit Uhud ini, maka aku tidak akan merasa senang bila emas itu berada di tempatku sampai 3 hari lamanya. Makna hadis ini bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan pelajaran kepada sahabatnya Abu Dzar radhiyallahu anhu supaya tidak terlalu cinta kepada dunia. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai emas sebesar gunung Uhud atau sebesar bukit Uhud, maka beliau tidak akan merasa senang bila emas tersebut akan berada di tangan beliau selama 3 hari. Lalu masih tersisa di tempatku sebanyak 1 dinar, artinya masih tersisa 1 dinar di rumahnya, kecuali sesuatu yang kupersiapkan untuk membayar utang, kecuali apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai utang yang akan dibayar kepada orang yang memberi hutang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku baru senang kalau mempunyai emas sebesar bukit Uhud, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kubagi-bagikan kepada hamba-hamba Allah sekian, sekian dan sekian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat senang apabila ia memperoleh harta dari Allah Subhanahu Wa Taala, harta tersebut langsung disalurkan, disalurkan kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan, orang-orang miskin, orang-orang duafa, anak yatim piatu, orang-orang yang terkena bencana, misalkan seperti di Kalimantan Selatan, seperti saudara-saudari kita yang kena gempa di Sulawesi Barat. Maka apabila kita menolong mereka, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Nabi SAW adalah kepada orang-orang sebelah kanan dan kiri beliau serta yang berada di belakang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksud di sini adalah semua orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kemudian beliau berjalan, saya bersabda, sesungguhnya orang yang banyak hartanya adalah orang yang paling sedikit jumlah pahalanya pada hari kiamat. Orang-orang yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun harta tersebut ia tidak salurkan untuk berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, maka sangat sedikit sekali ia akan memperoleh pahala kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berkata untuk yang ini sekian, yang ini sekian, dan ini sekian, dia sudah petakan nanti untuk anak yatim piatu sekian, untuk janda-janda sekian, orang tua yang sudah usia lanjut sekian, orang-orang miskin sekian,
sudah ia pilih-pilih jamaah sekalian untuk disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ialah bagi tetangga sebelah kanan, kiri, dan belakangnya ia santuni, ia bantu kesusahan mereka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam meneruskan perkataannya, tetapi hanya sedikit sekali jumlah mereka itu. Hanya sedikit sekali orang-orang yang berbuat seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat seperti apa ya mas sekalian? Ketika ia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia enggan mengeluarkan sebanyak-banyaknya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apabila kita mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta tersebut merupakan harta yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ironisnya banyak kita lihat di zaman kita sekarang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditabung, terus ditimbun, jadilah orang-orang yang tamak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya beliau pun berseru kepadaku, tetaplah engkau di tempatmu, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu. Ini sebuah perintah dari Nabi SAW supaya Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak meninggalkan tempatnya sampai Nabi SAW mendatangi Abu Dzar radhiyallahu anhu. Lantas beliau bertolak pergi dalam kegelapan malam hingga akhirnya menghilang. Lalu aku mendengar suara yang sangat keras sehingga aku khawatir kalau ada seseorang yang menghadang Nabi SAW. Maka terbetik dalam hatiku untuk mendatangi beliau SAW. Tetapi aku ingat ucapan beliau, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu. Maka aku pun tidak beranjak sehingga beliau mendatangi. Lanjutan hadis ini jamaah sekalian yang bisa kita ambil pelajaran yang adalah sebuah ketaatan seorang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika ia diperintahkan oleh Rasulullah SAW, jangan tinggalkan tempatmu hingga aku mendatangimu, apapun yang terjadi. Dan ketika kita mentaati perintah Allah dan Rasulullah SAW, jelas kebaikan yang akan kita dapatkan ya Mas. Lalu kukatakan kepada beliau, aku tadi sempat mendengar suara yang membuatku khawatir. Lantas aku menceritakan kekhawatiranku itu kepada beliau. Dan beliau bertanya, apakah kamu tadi mendengarnya? Iya, jawabku. Beliau bersabda, itu adalah Jibril alaihissalam yang datang kepadaku dan berkata, siapa dari umatku meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk ke dalam surga. Hadis ini memberitahukan kepada kita semuanya bahwasannya semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan tempat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu syarat, kata Rasulullah SAW, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kutanyakan, meskipun dia berzina dan mencuri, wahai Rasulullah? Ya, beliau berkata, meskipun berzina dan mencuri, hatta seseorang tersebut berbuat dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak dia akan diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hadis yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini menambah keilmuan kita dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.